Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah zuhur yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang yang berbahagia ini dengan izinnya kembali kita dipersuakan di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat fardu zuhur. Mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, kita masih berada di suasana memperingati kemerdekaan kita yang ke-81. Sebuah perjalanan yang tidak mudah untuk diraih, tapi tentunya masih banyak PR yang harus dituntaskan. Untuk mencapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka perlu ada keikhlasan dalam mengurusnya. Dalam rentan sejarah yang cukup bagus, kita juga memiliki beberapa periode yang pernah dipimpin dengan sebutan yang berbeda. Ada Orde Lama ketika dipimpin oleh Pak Soekarno, kemudian Orde Baru ketika dipimpin oleh Pak Soeharto, masuk dengan era reformasi, mulai ketika itu Gus Dur, disusul Hegemati, sampai terakhir ini kita sampai kepada Presiden Prabowo. Tapi ketika Orde Lama, ketika Soekarno, maka ketika itu dinamika kehidupannya luar biasa. Ada partai-partai Islam yang sempat berkuasa, tapi pernah akhirnya redup oleh kekuasaan ideologi yang berbeda. Karena ketika Orde Lama, ada dua partai besar yang ketika itu yang sangat mempengaruhi konstituen sosial. Pertama adalah Partai Masyumi yang dipimpin oleh M. Nasir, kemudian ada juga Partai PKI. Maka sesungguhnya orang yang pernah dimasukkan oleh Soekarno ke dalam penjara, tanpa proses persidangan dan tidak tahu apa salahnya adalah M. Nasir. M. Nasir baru dikeluarkan ketika Orde Lama tumpang yang berdasarkan Nasakom, munculnya Orde Baru ketika itu masa Pak Soeharto, dan itu tepat pada tahun 1967. Apa yang dilakukan? Maka ketika itu M. Nasir dikeluarkan bersama Buya Hamka, dimasukkan ke penjara tanpa ada proses pengadilan, yang tidak juga tahu apa salahnya, dan juga dikeluarkan dari penjara tidak tahu alasan mengapa dia keluarkan. Begitu M. Nasir sudah keluar dari penjara, maka ketika itu orang-orang bertanya kepadanya, apakah Buya memiliki rasa dendam? Kata Buya tidak. Tapi Buya ketika itu tidak lagi mau terjun di partai politik. Dia tinggalkan Masyumi dan dia bubarkan. Kemudian akhirnya sang Buya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Maka Buya ketika itu mengatakan tidak dendam. Tapi apa yang terjadi? Ketika Orde Lama tumbang, maka ratusan bahkan ribuan orang ketika itu dimasukkan oleh Orde Baru ke dalam penjara dengan kasus yang sama, dengan alasan mereka terlibat PKI. Maka begitu PKI atau ormas-ormas atau orang-orang yang berafiliasi dengan PKI ketika itu dimasukkan oleh penguasa ketika itu di penjara. Banyak di antara mereka yang juga dibunuh, yang sampai akhir ini menjadi sebuah cerita misteri. Bahkan mereka senantiasa menuntut keadilan dengan alasan itu pelanggaran hak asasi manusia. Tapi ini nampaknya kasus PKI ini tidak akan selesai sampai dunia kiamat nantinya. Maka setelah itu apa yang terjadi? Orang-orang PKI dimasukkan ke penjara. Tapi timbul ide ketika itu dari M. Nasir, Buya kita. Apa yang dikatakan? Saya ingin meminta kepada kalian sarung. Maka ketika itu ada namanya gerakan 1000 sarung. Orang-orang bertanya kepada Buya, untuk apa engkau meminta kepada kami sarung? Karena para pengusaha, para pedagang kain-kain sarung, mereka yang memang bergerak ketika itu dalam bidang yang namanya dunia pakaian, diminta untuk bersedia menyumbangkan sarung mereka. Tapi ada dua tanggapan. Kelompok pertama mereka tidak mau, karena Buya dengan alasan memberikan sarung itu kepada orang-orang PKI yang di penjara. Buya hanya mengatakan mereka juga sembahyang, mereka juga sholat. Tapi apa kata mereka? Mana mungkin orang PKI sholat? Kalaupun mereka sholat, maka sesungguhnya mereka hanya pura-pura saja.
Buya ketika itu hanya terdiam dan tersenyum saja. Tapi tetap saja di antara orang yang tidak suka dengan ide Buya M. Natsir ketika itu, juga tidak sedikit di antara mereka yang bersedia memberikan. Maka gerakan waktu itu disebutlah dengan gerakan 1000 sarung. Sarung itu terkumpul 1000, kemudian Buya antarkan ke penjara. Orang-orang yang tadi memusuhi Buya itu terheran. Mengapa dulu ada orang-orang yang bersimpati, tapi dianggap mereka tidak terlibat dengan PKI. Begitu mereka dikurung dalam menjadi tahanan politik, tak seorang pun yang menengoknya. Sementara Buya Ibn Natsir adalah orang yang memang mendapatkan dampak buruk dari PKI. Yang memfitnah namanya Masumi. Yang memfitnah Buya dan mengantarkan Buya Ibn Natsir dengan Buya Hamka masuk ke penjara. Tapi dialah orang yang menengok pertama kali dengan membawa sarung. Maka ketika itu orang bertanya, apakah Buya? Sekali lagi pertanyaan tidak dendam. Kata Buya tidak. Nah kalau dipertanyakan, mengapa hal itu terjadi? Hanya jawabannya satu, ketulusan yang berdasarkan sebuah keikhlasan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, keikhlasan itu bukan hal yang mudah. Sulit kita untuk melaksanakan, walaupun mungkin mudah untuk diucapkan. Ada di antara kita yang ketika berbuat, dia mengatakan kami ini ikhlas membantu Anda. Tapi bantuan itu hanya sebatas ketika keinginan dia belum terpenuhi. Tapi ketika sampai nanti pada godaan, bisa jadi apa yang dia katakan ikhlas itu akan berakhir dengan sesuatu yang penuh dengan intrik dan pujian belakang. Maka begitu pentingnya ikhlas. Sampai Nabi mengatakan dalam sabdanya, yakhsarun nasu ala niyatihim. Nanti kata Rasulullah, manusia itu di akhirat, ketika adanya padang mahsyar, akan dibuat berdasarkan kelompok-kelompoknya. Nah salah satu di antara kelompok itu kata Nabi, manusia akan dikumpulkan berdasarkan apa yang menjadi niatnya. Ini juga yang diungkapkan oleh Nabi dalam sabdanya. Innama yab'atsun nasu ala niyatihim. Kata Nabi, manusia nanti akan dibangkitkan. Dia akan kembali dihadirkan setelah alam barzakh. Sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Maka sidang jemaah yang berbahagia. Inilah yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-9 sampai 10. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Apakah manusia tidak tahu bagaimana mereka dibangkitkan dari alam kubur? Wa hussila ma fis sudur. Kemudian Allah akan melihat apa yang ada di dalam hatinya. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Pada saat itu kata Allah, tidak ada yang tersembunyi karena Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kalau seandainya hari ini kita hanya berpura-pura ikhlas, kita hanya berpura-pura tulus, maka yakinlah nanti ketika dunia ini berakhir, kemudian kita diangkat ke padang mahsyar, maka pada akhirnya seluruh apa yang menjadi niat kita akan kembali diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Maka apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah At-Tariq itu, yauma tublas sarair, pada hari di mana Allah menampakkan apa yang menjadi rahasia. Kalau hari ini kita berkamuflase dengan dunia dengan alasan keikhlasan, tapi dimunculkan dalam bentuk video, ada namanya pencitraan, ada namanya sedekah, dengan harapan banyak orang men-share, kemudian orang men-like, kemudian dia mendapatkan umpan balik yang lebih banyak. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah, nanti pada hari akhirat, kalian akan diperlihatkan apa yang menjadi niat kalian. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah yang pernah diungkapkan oleh para ulama sekilas orang tabi'in Sufyan Asy-Tsauri. Apa yang dia ungkapkan? Ma'allatu syai'an asyaddu ala nafsi minan niyah. Apa yang dia katakan? Tidak ada hal yang paling berat yang terjadi dalam diriku kecuali adalah masalah niat. Jadi kalau beribadah itu mudah, tapi niat kita dalam beribadah itu yang sulit. Bersedekah itu tidaklah begitu berat, tapi mempertahankan niat yang ikhlas ketika bersedekah itu lebih berat dari apa yang kita sedekahkan dengan nilai yang begitu banyak. Kemudian kalau ditanyakan, apa keutamaan orang ikhlas? Pertama, orang ikhlas itu akan diampuni dosanya. Ada sebuah hadis yang mungkin sering kita dengarkan.
Hadis ini berasalkan dari sahabat Abu Hurairah. Bainama kalbun yatifu barikiyatin kanat yaqtuluhu la'atas idza ra'adhu al-baghiyya min al-bani Israel. Ceritanya tentang satu masa ada seekor anjing yang hampir mati karena kelaparan. Kemudian ditengok oleh seorang wanita penzina dari Bani Israel. Kemudian dia katakan fanaza'at. Dia turun ke sumur itu. Diambilnya air kemudian diberikannya kepada anjing. Kemudian apa yang terjadi? Allah berterima kasih kepadanya dan dosanya diampuni oleh Allah. Sidang jemaah yang berbahagia. Tapi hadis ini menunjukkan ada pelajaran yang cukup besar. Apa yang pertama? Bagaimana mungkin seorang wanita yang bisa bekerja keras saat itu? Dia cuma numpang lewat atau lewat di jalan itu. Dia nampak seekor anjing yang kehausan yang hampir mati dan tidak ada orang yang melihatnya. Dengan begitu tulus dia turun ke sungai. Diambilnya sepatunya. Kemudian diisi air. Dengan rasa begitu tulus ia pun menyerahkan air itu yang ada dalam sepatunya ke mulut-mulut anjing. Maka ulama mengatakan ini menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Waktu dia berbuat gak seorang pun yang nampak. Ketika dia melakukan itu tidak ada pujian yang diharapkan. Yang kedua, amalan itu cukup berat. Bagaimana seorang perempuan yang bisa turun ke sumur, kemudian tidak ada alat yang membantunya kecuali sepatu yang melekat pada kakinya. Kemudian dia berikan kepada anjing itu sesuatu yang sangat berat. Tapi sekali lagi, ini dilakukan karena keikhlasan. Maka orang dulu mengatakan, ikhlas itu bisa merubah jauh menjadi dekat. Berat menjadi ringan. Sedikit bisa berubah menjadi banyak. Inilah sebuah keikhlasan. Maka dilakukannya. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, apa yang ada dalam diri wanita itu tak lain dia hanya melakukan karena Allah. Dan Ibnul Qayyim juga mengatakan, ini menunjukkan ketawaduan. Namun demikian, ini juga bukan salah dalam pemahaman. Jangan pula sampai di antara kita nanti, kalau memang gara-gara anjing, dosa saya bisa diampuni dan saya masuk surga. Kalau begitu Pak Ustadz, pulang ke Rajo Bekuk dan beli anjing. Itulah lo cerita dulu. Ini bukan masalah anjingnya sesungguhnya. Tapi keikhlasan. Tapi mengapa disebutkan anjing? Karena maaf, sampai hari ini dalam pemahaman kita anjing itu makhluk yang jorok. Yang hampir maaf lewat di depan rumah kita lempar. Walaupun anjing itu tidak ada salah. Tapi rupanya ketika ada orang berbuat baik, maka Allah akan memberikan apresiasi ketika dia melakukan itu karena Allah. Dan ini juga banyak hadis seperti itu. Hadis dari Abu Hurairah itu bercerita tentang perempuan. Dalam hadis lain disebutkan dengan laki-laki. Bahkan ada hadis mengatakan, tidaklah seorang laki-laki lewat di tengah jalan. Kemudian apa dia katakan? Nampak kayu yang penuh duri. Kemudian dia ambil kayu itu, fasakarallah. Kemudian Allah berterima kasih kepadanya. Kemudian Allah mengampuninya. Ini sidang jemaah yang berbahagia. Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau kita nampak sesuatu yang akan mengganggu sesuatu di jalan, orang yang akan lewat, orang yang akan lalu lalang, kemudian kita bantu untuk membuangnya atau membersihkan, maka kita berpahala. Tapi korelasinya, ketika kita mengganggu hak-hak orang perjalan kaki, maka konsekuensinya dosa kita juga menjadi besar. Mungkin tanpa sadar hari ini, maaf, tidak sedikit orang berjualan di trotoar, Pak. Trotoar itu haknya pejalan kaki, bukan haknya pedagang. Atau maaf, ada di antara kita yang kadang-kadang tanpa merasa bersalah, pesta dia, walimah dia, dibuat tenda yang memakai jalan, yang maaf itu mengganggu orang berhari-hari. Pestanya hari Ahad, tendahnya dipasang hari Kamis. Berapa lama orang terganggu? Tanpa ada basa-basi. Hanya akan mengatakan orang lain juga berbuat demikian. Mengapa saya tidak boleh berbuat? Kalau itu yang menjadi rujukan, rusak kita. Subhanallah. Berapa banyak orang hari ini yang maaf mengambil fasilitas umum. Lampu-lampu jalan yang dirusak. Jembatan yang bautnya diambil. Yang mungkin dia hanya mengatakan kami hanya dengan alasan mencari makan. Tapi kalau dia mengambil hak dan membuat orang lain tidak bisa lewat dengan sempurna, berapa besar dosanya. Di Kampar itu kalau bapak ke Kampar,
lewat sebuah pasar namanya Danau Bingkuang. Sekarang sudah hampir 3 bulan. Jembatan kembar itu tidak bisa, salah satunya kita yang lewat dari sini tidak bisa melewati jalan itu. Harus kembali ke jembatan baru. Sehingga tadinya mobil agak cepat, sekarang harus lama. Ketika itu di lantas Polres Kampal bertemu dengan badan pengelola jembatan. Ketika ditanya mengapa jembatan ini ditutup, alasannya cuma satu, bautnya habis dicuri orang. Masya Allah. Jadi Indonesia ini hebat Pak. Baut jembatan jadi makan. Mall dimakannya. Emas pun 72,4 kilo dia korupsi. Jadi luar biasa. Sampai sekarang apa dikatakan? Kami belum bisa menentukan kapan baut jembatan ini dibuat dan dipasang. Karena bautnya tidak sama dengan baut jembatan-jembatan sebelumnya. Karena ini dibuat jembatan pada tahun 1970. Sudah 56 tahun jembatan itu Pak. Sehingga besinya nampaknya tidak sama dengan besi lain. Kesulitan badan itu membuat. Mengapa? Karena perangai. Tapi yang saya heran, kok mencuri bisa dia membukanya? Kita buatnya tidak heran. Gimana cara membukanya? Atau pakai dukun pula dia membukanya. Jadi jembatan itu sekarang goyang. Alasannya, pertanyaannya, berapa banyak dosa yang akan dialami yang seperti itu. Mempersulit anak sekolah, mempersulit orang lewat, dan maaf, setiap kesulitan yang kita timbulkan bagi orang lain, maka dosa yang akan kita tanggung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.